Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator soal nomor 21, di sini diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perluasan dakwah dan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini level taksonominya adalah C4 dan tingkat kesulitannya adalah sulit, ya. Nah, di sini contoh soalnya, prestasi Ali bin Abi Thalib dalam perluasan wilayah adalah titik-titik. Nah, A. Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Atau B. Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Atau C. Armenia, Tripoli. Atau D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Atau E. Irak dan Libya. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Utsman bin Affan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Ali bin Abi Thalib. Di sini ya, sudah dijelaskan, nanti tinggal dibaca juga. Nah, di bagian akhir, perluasan wilayah Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sampai Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Nah, berarti di sini Bapak Ibu harus tahu ya bagaimana perkembangan dakwahnya dan perluasan wilayahnya itu sudah sampai mana. Baik itu Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini tentu jawabannya adalah A ya. Tadi sudah ada di sini yaitu Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Jadi, sekali lagi, untuk materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam itu Bapak Ibu harus banyak membaca tentang cerita-cerita. Ya, terutama ini adalah sahabat. 4 sahabat, terutama yang Khulafaur Rasyidin, itu harus Bapak Ibu pahami. Indikator nomor 22, disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, berarti di sini yang akan dibahas adalah kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Nah, ini Bapak Ibu juga harus tahu ya tentang dinasti Umayyah. Ini levelnya C5 dan sedang ya. Kita coba baca di bagian akhirnya ya. Di sini di pertanyaannya ya, kalau misalkan ada soal yang panjang itu bisa langsung di akhirnya dulu. Kalau misalkan nanti berhubungan dengan ceritanya, kira-kira harus mengetahui ceritanya baru dibaca dari awal. Nah, ini di bagian akhir, kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi fondasi Bani Umayyah, menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah. Di dalam menata kekuasaan diantaranya, nah, ini kita tidak perlu lagi melihat narasi sebelumnya, ya, karena pertanyaan ini itu sudah langsung ke jawabannya. Apakah A. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang subur, yaitu Afrika Utara, Bizantium atau Asia Tengah, dan Spanyol? Atau B. Membentuk departemen dan duta yang membawa misi Islam ke beberapa wilayah? Atau C. Menumpas pemberontakan yang terjadi di semua negara? Atau D. Jawaban A dan B benar? Atau E. Semua jawaban yaitu A, B, C itu benar? Oke, kita akan coba bahas terlebih dahulu. Nah, di sini ini untuk dinasti Umayyah ini berdiri selama kurang lebih 90 tahun. Ya. Nah, di sini ya, jika dibaca di tengah-tengahnya itu ada wilayah kekuasaan dinasti ini meliputi daerah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Nah, di sini ya. Jadi di sini sudah ketahuan nih. Berarti yang A itu Afrika Utara, Bizantium atau Asia Tengah ya, Timur Tengah itu, dan Spanyol. Ini termasuk di dalamnya ya. Nah, apakah yang lain betul atau salah? Nah, kita coba lihat lagi. Di sini kondisi sosial dinasti Umayyah ya. Di sini Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk departemen yang lebih luas dan menyeluruh. Ya, jadi membentuk juga departemen-departemen ya. Ada An-Nidam Al-Idar ya, di sini Bapak Ibu bisa membacanya ya, apa itu An-Nidam Al-Idar ya. Kemudian ada An-Nidam Al-Mali, ada An-Nidam Al-Harbi, ada An-Nidam Al-Qadai ya. Itu adalah departemen-departemen yang dibentuk ya di masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Jadi ini jawaban B juga benar, membentuk departemen dan duta yang sebagai misi Islam ke beberapa wilayah. Nah,
Setelah itu apa? Apakah ada lagi? Oh, tidak ada. Nah, berarti untuk yang menumpas pemberontakan yang terjadi di semua negara ini tentunya cukup sulit, ya. Tidak bisa satu negara itu menumpas pemberontakan di semua negara. Jadi, di sini jawabannya adalah yang D, ya. Jawaban A dan B benar. Indikator nomor 23, di sini diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah pendidikan dan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Nah, ini ya, dinasti Umayyah juga harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Ini levelnya C5 dan sulit. Seharusnya ya, ini contoh soalnya kita lihat. Berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kecuali. Nah, ini kecualinya apa? Apakah A, bidang kedokteran, B, bidang diniyah, C, bidang tarikh, atau D, bidang filsafat? Kita akan coba lihat pembahasannya terlebih dahulu. Ini perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah, ya. Nah, perkembangan gerakan ilmu ini terbagi ke dalam 3 gerakan besar, yaitu gerakan ilmu agama atau diniyah, ya. Kemudian gerakan filsafat, kemudian ada juga gerakan sejarah atau tarikh. Nah, ini sudah ketahuan jawabannya ya. Yaitu jawabannya adalah A, berarti di sini yang bukan, ya. Yang bukan di sini yang kecuali. Ya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu di bidang diniyah betul, tarikh betul, filsafat betul. Yang salah adalah di bidang kedokteran. Nah, apa saja ilmu pengetahuannya? Di sini ada juga materinya, ya. Ilmu tafsir. Ya, ini berkembang di zaman dinasti Bani Umayyah. Kemudian ilmu hadis juga sama. Ini berkembang juga. Kemudian ada ilmu kalam. Kemudian ada ilmu qiraat. Ada juga ilmu nahwu. Ya, kemudian ada ilmu tarikh dan geografi. Dan ada juga seni bahasa. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah. Jadi yang bukan adalah bidang kedokteran. Indikator nomor 24, di sini diberikan data dan informasi sejarah tentang perluasan dakwah dan wilayah pada masa dinasti Umayyah. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu harus tahu juga perluasan dakwah dan wilayah di dinasti Umayyah. Ya, kita langsung masuk ke soalnya. Contoh soalnya ini adalah, kita lihat dulu, apakah soal yang terakhir ini nanti berhubungan dengan yang sebelumnya atau tidak. Ya, di sini soalnya adalah berikut ini wilayah yang termasuk semenanjung Iberia adalah titik-titik. Nah, ini ya, jadi kita harus tahu semenanjung Iberia itu apa saja. Di sini di narasi ya, tidak ada nih tentang semenanjung Iberia. Jadi kita harus tahu apa saja yang termasuk semenanjung Iberia. Apakah A, Spanyol, Amerika, dan sebagian Portugal? Atau B, Spanyol, Portugal, dan Prancis bagian selatan? Atau C, Portugal, Spanyol, dan Damaskus? Atau D, Prancis, Amerika, dan sebagian Spanyol? Atau E, Romawi, Spanyol, dan Prancis? Oke, sekarang kita coba bahas. Perluasan wilayah dinasti Umayyah. Nah, ini masa pemerintahan Bani Umayyah itu terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir. Nah, jadi memang perluasan wilayah ini cukup gencar ya di dinasti Umayyah ini. Nah, sudah sampai mana sih? Di sini ini udah ada negara-negaranya apa saja. Nah, di Andalusia, Bani Umayyah berkuasa di semenanjung Iberia, yaitu wilayah sekitar Spanyol, Portugal, Prancis bagian selatan. Nah, berarti jawabannya adalah B ya, Spanyol, Portugal, Prancis, dan bagian selatan. Indikator nomor 25 diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat membandingkan perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan antara masa dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Kita lihat contoh soalnya. Masa Abbasiyah dikenal sebagai era keemasan ilmu pengetahuan dan agama. Metode tafsir yang dikembangkan pada masa Abbasiyah adalah titik-titik. Nah, apakah A, metode tafsir biroi dan tafsir tematik? Atau B, metode tafsir biroi dan tafsir bil maksur? Atau C, metode tafsir tematik dan tafsir tahlili? Atau D, metode tafsir tahlili dan bil maksur? Atau E, metode tafsir tematik dan tahlili? Oke, kita coba lihat materinya atau pembahasannya. Ya. Nah, untuk dakwah pendidikan kebudayaan dinasti Abbasiyah, ya, ini zaman keemasan ya, tentu kita ketahui bersama. Nah, di ilmu tafsir ada lahir tafsir biroi dan tafsir bil maksur.
Nah, ini sudah ada nih jawabannya. Ya, jadi jawabannya udah pasti adalah yang B. Ya, metode tafsir bil ro'i dan tafsir bil maksur. Nah, ini ya. Jadi ini metode tafsir yang berkembang di zaman Abbasiyah. Kemudian yang lainnya bagaimana? Ini ada juga ilmu hadis. Ya, ini mengembangkan kutubus sittah. Ya, ini di masa zaman Bani Abbasiyah. Kemudian ada ilmu kalam juga. Ya, ini sebagai aliran resminya adalah aliran Mu'tazilah. Kemudian ada ilmu fikih. Nah, ini berkembang ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ini yang terjadi di masa Bani Abbasiyah. Ya, jadi memang ini sangat berkembang sekali untuk ilmu pengetahuan di zaman Bani Abbasiyah ini. Kemudian ada ilmu tasawuf, ada juga ilmu filsafat. Ini yang cukup berkembang juga ya di zaman Bani Abbasiyah. Nah, kemudian nih yang lebih terkenal lagi ini adalah ilmu sains dan teknologi. Ada banyak sekali nih. Ada ilmu kedokteran ya. Di sini contohnya Harun al-Rashid. Kemudian Ar-Razi dan Ibnu Sina, atau kalau di Eropa itu Avicenna ya terkenalnya. Kemudian ada ilmu kimia ya. Kemudian ada ilmu astronomi ya. Contohnya ini Al-Khwarizmi, yaitu sahabat juga yang menekuni ilmu astronomi. Kemudian selanjutnya ada juga Ibnu Kardabah, ya itu juga sama ilmu astronomi. Kemudian ada ilmu matematika. Ini ya ada Ibnu Haytham dan Al-Khawarizmi. Ya ini teori-teorinya. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.